Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Banjaran 1, Desa Gelok Mulia, Kecamatan Sumberjaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya tengah menyelesaikan modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya masih bersama bimbingan dan arahan Bapak Denden Nurzaman sebagai fasilitator CGP Angkatan 8 Kabupaten Majalengka dengan Ibu Sri Rahayu sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Untuk memulai pemaparan pada kesempatan hari ini, marilah kita bacakan pertanyaan pemantik untuk pembelajaran ke-1. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Murid saya adalah murid sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang memiliki kemampuan belajar, minat, bakat, dan karakter yang beragam. Tugas saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid, baik yang mempunyai kemampuan membaca Al-Quran tingkat Iqra 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 dan Al-Quran itu sendiri, sehingga semua murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Dalam melayani kemampuan murid yang berbeda adalah saya mengobservasi kemampuan awal, minat, dan bakat yang dimiliki oleh murid. Dengan data yang sudah diperoleh, saya membuat rencana pelaksana pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar semua murid. Dan setelah pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, dalam menciptakan proses pembelajaran menjadi lebih mudah, yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar semua murid, menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran, dan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Salah satu contoh adalah ketika saya mengajar materi ilmu tajwid pada surat At-Tin ayat 1-8 setelah melakukan analisis profil, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik, saya memberikan materi sesuai dengan profil belajar tersebut. Bagi tipe audio visual, materi bisa melalui video pembelajaran. Untuk tipe kinestetik, bisa dengan mengobservasi lingkungan sekitar, sedangkan tipe audio bisa dengan mendengarkan lagu tentang hukum tajwid dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar, dan bernyanyi, maka kebutuhan murid akan visual, kinestetik, dan audio terpenuhi. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Adapun tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yaitu membutuhkan waktu lebih lama dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran karena harus disesuaikan dengan semua kebutuhan murid. Tantangan selanjutnya yaitu ketika proses pembelajaran kemampuan murid dalam memahami materi beragam, ada yang cepat dan beberapa lainnya lebih lambat. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dimulai dengan menyusun strategi pembelajaran yang matang dengan mengakomodir semua kebutuhan murid dalam proses pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran tersebut dengan selalu berpihak kepada murid. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan keragaman murid, yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan model, metode, dan strategi yang tepat,
dan melakukan evaluasi serta refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan pada pembelajaran selanjutnya. Demikian pemaparan mulai dari diri modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk para ahli pendidikan, pemikir-pemikir pendidikan, calon guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Diakhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.